Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Semangat pagi luar biasa. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut dari masing-masing. Silakan KM Sakinah untuk memimpin pembelajaran atau doa di hari ini. Berdoa menurut dari mungkin doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini adalah hari pertama kalian masuk di kelas 9. Yang mana kalian masuk ke kelas 9, sebelum belajar kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita belajar selanjutnya, kita belajar membuat peraturan buat diri kita sendiri, buat pembelajaran kita selanjutnya. Yang mana aturan ini adalah untuk acuan kalian berada di kelas ini. Nanti kalian akan Bapak berikan kertas, yang mana kertas ini kalian isi boleh dengan pulpen, boleh dengan pensil, harapan kalian dalam pembelajaran, dan ini akan menjadi aturan yang harus kalian jalani, karena ini keyakinan kelas ini kalian yang membuat. Mengerti? Silakan kalian buka buku tulisnya, alat tulisnya untuk membuat kesepakatan di hari ini. Kalian mau bikin KBM seperti apa? Silakan, senyaman mungkin. Ya, di situ kalian tuliskan aturan apa yang harus dipakai di sekolah. Silakan, aturan apa saja. Ingin kalian seperti apa? Kelas ini ingin seperti apa? Contohnya tidak telat masuk, memakai seragam sesuai dengan harinya. Bisa tuh berdua Pak. Segera ini, set. Ya, silakan kalian tuliskan keinginan kalian. Ya, selesai. Sudah? Masih. Silakan untuk yang tadi kesepakatan kalian buat ditempel di sini. Ayo, yang sudah buat kita tempel di sini. Nanti kita akan sepakati.
Ya, terima kasih buat kalian yang sudah membuat kesepakatan kelas. Kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Di sini banyak yang kalian inginkan. Ada yang alif. Di sini kesepakatan kelasnya jangan telat sekolah, jangan bandel. Bagus. Di sini ada lagi, tidak boleh mencaci maki. Boleh. Saya malu jika datang terlambat. Ya. Dan siapa lagi nih? Tidak boleh membawa HP di sekolah. Iya. Ini adalah aturan-aturan yang akan kita sepakati menjadi kesepakatan kelas dan akan kita jadikan menjadi suatu keyakinan kelas. Sepakat semuanya? Sepakat. Ya, dan ini akan kita buat keyakinan kelas. Karena saya lihat di sini masukan-masukan kalian untuk peraturan yang akan kita jalani sudah cukup bagus dan komplit, bermacam-macam keinginannya. Ya, mungkin itu ya kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat. Mudah-mudahan ini akan menjadi keyakinan kelas yang akan kita jalani selama 1 tahun ini. Ya, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Atap Cabang Bungin, Ibu DRA Eti Hidayati MPD, yang terhormat narasumber kita Bapak Dapri SPD, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi diseminasi guru penggerak budaya positif di sekolah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga
kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara sosialisasi hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pemaparan isi materi, yang kelima penutup doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah ini. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu DRA Eti Hidayati MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan bersama-sama paparan dari guru penggerak yaitu Pak Dati Marijal dalam diseminasi guru penggerak budaya positif di sekolah. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah untuk kita semua yang mengharapkan syafaat beliau di waktu akhir. Bapak Ibu guru sekalian, tidak banyak yang ingin Ibu sampaikan. Ibu ingin menggarisbawahi budaya positif di sekolah. Di sini budaya positif di sekolah sangat diperlukan, ya. Apalagi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia itu sudah menerapkan atau mencanangkan bahwa
pendidikan itu sejatinya adalah perubahan tingkah laku, perubahan budaya. Jadi dari anak-anak yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu, menjadi cerdas dan mengerti budaya yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah budaya-budaya yang positif. Sebagai guru penggerak, ya, sebagai guru penggerak juga sebagai motivator di sekolah, ya, Pak Dapi di sini sebagai motor menggerakkan bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah kita. Ibu menyadari budaya positif di sekolah kita sudah ada, yaitu kita sudah konsepnya terhadap disiplin dalam waktu, sigap dalam bekerja, dan harmonis dalam apa Pak? Kerjasama, ya, baik. Jadi ada 3 disiplin budaya positif, yaitu yang pertama disiplin, sigap, dan harmonis. Ya, nah itu kita sebagai guru kita memiliki komitmen demikian. Dari komitmen 3 itu kita bisa mewujudkan visi dan misi di sekolah kita dengan cepat dan dengan mudah. Ya, kita menerapkan atau kita membuat visi misi itu adalah berdasarkan kebutuhan sekolah kita. Ya, kita ingin menjadikan sekolah kita unggul dalam prestasi, sehat jasmani dan rohani, serta bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita memiliki strategi, dan strategi itu adalah merupakan budaya positif yang harus ditumbuhkan di sekolah kita. Dan di sini sesuai dengan budaya positif, ya, guru penggerak diharuskan bisa mengedepankan nilai-nilai inovatif, ya, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid. Jadi tidak ada zamannya lagi guru mengajar berpihak pada dirinya sendiri. Jadi harus berpihak kepada siswa. Apa kebutuhan siswa? Ya, kebutuhan siswa itu apa? Kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk siswa, sehingga profil pelajar Pancasila bisa diwujudkan, yaitu antara lain adalah berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kritis, kreatif, dan kebinekaan. Nah, di sini kalau kita ingin menaikkan atau menjadikan budaya positif menjadi budaya di sekolah kita, ada hal-hal yang perlu diingat, ya Bapak Ibu. Pertama adalah kita harus melakukan perencanaan. Apa saja kita uraikan, kemudian kita lakukan pelaksanaan. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi apa kekurangan kita dalam melakukan budaya positif, apa yang masih kurang, apa yang perlu ditambahkan. Kita refleksi, kemudian kita adakan tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada anak usia dini, ya, seperti di TK atau di PAUD, ya, budaya positif itu sudah mulai ditumbuhkan. Seperti di Jepang, ya, kita tahu, ya. Nah, di sini di Indonesia juga seharusnya budaya positif itu sudah harus kita tanamkan sejak dini. Sehingga ketika mereka masuk SMP, budaya positif itu sudah tertanam. Kita tinggal melanjutkan, dan itu tidak sulit. Tapi karena kita masih kurang tentang budaya positif, akhirnya kita yang SMP nih, yang apalagi usia-usia SMP itu adalah usia-usia yang mereka bergaul, ingin tahu. Apalagi sekarang ada budaya tuh katanya kalau nggak viral nggak oke, nggak keren. Padahal budaya kayak gitu tuh harus dihilangkan. Budaya positif bukan berarti budaya viral yang harus mereka punyai, gitu tidak, ya. Jadi budaya positif adalah budaya kita menunjukkan nilai-nilai positif sesuai dengan karakter Pancasila. Jadi itu saja Pak Dapi. Semoga Pak Dapi sukses. Juga Bapak Ibu sekalian yang sedang dalam proses guru penggerak, kita sama-sama, kita bangkit, kita majukan pendidikan, dan kita jadikan Sartak ini adalah sekolah yang maju. Sekolah yang bisa mencetak generasi muda yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Dapi. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas sambutannya yang sangat bermakna ya untuk kita semua dan menjadi pemicu untuk kita lebih baik ke depan. Acara selanjutnya, acara yang kita nantikan, yaitu isi materi sekaligus diskusi yang bertemakan diseminasi guru penggerak budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dapi Marizal SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini bisa berkumpul di acara saya, di acara sekolah kita, yaitu tentang diseminasi guru penggerak dan budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan yang sudah hadir, terutama kepala sekolah yang sudah hadir hari ini menyempatkan waktunya. Selawat serta salam kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dokter Randa RT Hidayati MPD, yang terhormat guru dan staf tata usaha yang saya cintai. Ya, hari ini saya mendapat tugas dari tugas guru penggerak, yaitu diseminasi guru penggerak budaya positif di sekolah. Jadi intinya kalau sekarang itu saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat ketika lokakarya kemarin, apa yang saya dapatkan ketika saya mempelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Intinya bukan sebagai sebagai materi, intinya hanya menyampaikan aja, kita sharing bagaimana kita memajukan sekolah kita ini dengan budaya positif. Kata-kata saya tadi sudah habis diambil sama kepala sekolah, semuanya isinya ada di kepala sekolah semua, tentang visi misi dan bagaimana cara memajukan sekolah, bagaimana cara memotivasi siswa, bagaimana caranya menjadikan sekolah menjadi sekolah ramah anak, bahkan dulu pernah ada bahasa jadikan sekolah sebagai rumah kedua. Ya, di sini sharing ada 3. Yang pertama yaitu tentang guru membuat keyakinan sekolah. Yang kedua yaitu tentang segitiga restitusi. Yang ketiga yaitu sekarang ini menyampaikan apa yang saya dapat di lokakarya kemarin. Yang pertama itu membuat keyakinan sekolah atau membuat keyakinan kelas. Jadi awal permulaan ajaran baru, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Itu yang pertama kita lakukan. Selama ini kalau dicatat mungkin sudah ya, kita membuat keyakinan kelas sebelum kita masuk ke kegiatan belajar mengajar. Jadi ketika kita menyampaikan, kita membuat kesepakatan dan akhirnya menjadi keyakinan kelas, di situ aturan terbuat. Jadi kalau sekarang itu di sekolah itu nggak boleh punya aturan, yang dibolehkan adalah kesepakatan dan hasilnya menjadikan keyakinan kelas. Itu budaya positifnya untuk awal kegiatan belajar. Jadi udah tidak ada lagi anak-anak yang melanggar, karena
itu semua sudah disepakati dengan teman-teman, dan dengan adanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, mereka tahu mereka berbuat salah, mereka berbuat betul, mereka jadi tahu. Ya, itulah budaya positif yang pertama, yaitu membuat keyakinan di kelas. Setelah membuat keyakinan di kelas, kita ada yang namanya, kalau sekarang ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dampak dari tadi keyakinan kelas. Kalau siswa melanggar kesepakatan yang dibuat, ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu kita harus mengetahui mengapa siswa melakukan itu. Yang kedua, hasilnya apa, kita tanyakan kepada anak ketika dia melakukan itu. Yang terakhir adalah bagaimana kita menyampaikan bahwa hal yang dilakukan itu adalah suatu hal kesalahan, dan kita yakinkan kepada mereka, kepada siswa kita, bahwa jangan terulang kembali. Dan dalam hal ini memang hukuman tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana caranya kita menyampaikan dari hati ke hati bahwa yang dilakukan mereka adalah suatu kesalahan. Jadi kalau selama ini mungkin karena bahasa kita secara verbal atau gerakan kepada siswa, bahasa verbalnya kasar atau sampai memukul, mungkin menurut kita itu suatu hal yang bagus untuk menguji mereka agar mereka disiplin. Dan menurut kemarin ya, saya dapat di Lokakarya, ternyata hal itu membuat psikologi mereka kurang. Dampaknya membuat mereka jadi down dan mereka tidak dekat dengan guru. Jadi yaitu, jadi tugas guru, kita sebagai tugas guru apabila muridnya salah, kita hanya sebagai teman curhatnya, kenapa, mengapa bisa terjadi seperti itu. Dan kita ketahui kalau sekarang itu guru adalah sebagai menuntun kodrat anak, mengarahkan anak. Kalau dulu kita berpikiran yang namanya kita guru mentransformasi pemikiran apa yang kita tahu, apa yang kita baca kepada siswa. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita ketahui kita harus melihat kodrat zaman. Sekarang kita ketahui bahwa sekarang kita sudah berada di zamannya 4.0, yang artinya semua bisa dapat diketahui dengan klik Google atau internet. Semua dapat diketahui dengan itu. Slide-nya Ibu. Lanjut. Next. Ya. Tujuannya, nih. Tujuan saya, ya tujuan diseminasi yang tadi, tujuan saya mengadakan kegiatan di sekolah. Satu, menciptakan murid yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang tadi habis dituntas sama Ibu kepala sekolah. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang keempat, menumbuhkan budi pekerti. Yang kelima itu mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Kita lihat 5 seperti ini, betul yang namanya guru adalah sebagai teman, menuntun kodrat anak untuk menyampaikan, untuk sampai kepada impiannya. Iya, tadi kepala sekolah sudah menyampaikan tentang visi misi sekolah. Visinya kita ingin
mimpi ya, ingin menjadikan anak menjadi sesuatu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Isinya seperti itu. Lanjut, Bu. Ya, yang kedua ini masa tindakan. Ini aksi nyata. Selama ini kita mengenal aksi nyata, aksi nyata. Aksi nyata budaya positif direncanakan dalam beberapa tahapan, antara lain. Satu, ya, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah. Meminta izin. Alhamdulillah saya sudah diizinkan untuk mengadakan kegiatan ini untuk melaksanakan diseminasi pada rekan sejawat. Terima kasih Ibu, saya sudah diizinkan. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Sudah? Ya. Yang keempat, adalah melakukan kegiatan diseminasi pada teman sejawat. Sekarang sedang dilakukan. Yang kelima, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Nah, ini selanjutnya kita akan buat seperti itu. Yang terakhir, memantau, merefleksi dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Inilah mungkin tugasnya dari kepala sekolah untuk memantau hasil dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Lanjut, Bu. Yang keempat, deskripsi aksi nyata. Deskripsi aksi nyata. Kegiatan aksi nyata diawali dengan membuat keyakinan kelas. Bersama murid, kegiatan ini diikuti oleh murid dengan sangat antusias dalam menuliskan dan meyakini nilai kebajikan untuk menciptakan disiplin positif. Dalam video nanti saya menceritakan di situ bagaimana caranya saya atau kita sebagai guru membuat video atau membuat keyakinan kelas dengan cara menyampaikan, dengan cara membuat pernyataan-pernyataan di sticky note, dan itu yang akan kita jalani dalam 1 tahun ini. Lanjut, Bu. Hasil dari aksi nyata ini, ya, hasil dari kegiatan ini, mudah-mudahan ya, ini baru rencana, mudah-mudahan ini akan dijalankan di sekolah kita ini. Ya, hasil dari rangkaian kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu menumbuhkan pemahaman kepada rekan sejawat, khususnya teman pendidik dan tenaga pendidik di sekolah mengenai penerapan budaya positif. Kegiatan ini dimulai dengan disiplin positif di lingkungan kelas dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Selain itu juga memulai menerapkan disiplin positif dengan restitusi. Ya, lanjut Ibu. Nomor 6, pembelajaran yang didapat dari aksi nyata. Yang saya dapat, atau insya Allah, ini kan berencana ya, dengan kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kebersamaan, karena kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan. Kegiatan ini tidak dapat dilakukan dengan sendiri, yaitu kita merubah apa ya namanya, merubah sekolah ke budaya positif itu tidak dengan sendiri, harus perlu yang namanya rekan sejawat, kepala sekolah yang mendukung, kerjasama, kolaborasi dengan pihak lain, komite sekolah dan wali murid yang ada. Jadi untuk membudayakan budaya positif di sekolah, banyak yang perlu kita perhatikan dan banyak yang perlu kita ajak untuk mengimplementasikan di sekolah kita ini. Ibu, lanjut. Nah, ini
Ada rencananya nih, rencana perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang. Mari kita bersama kita rencanakan perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Di antaranya yaitu mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara berkala. Itu sudah sesuai atau tidak yang kemarin dibuat. Yang kedua, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul, berkolaborasi dengan semua pihak terkait demi terciptanya budaya positif. Nah, ini dokumentasi yang bakalan kita semua kerjakan di sekolah kita ini. Yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas setiap tahunnya. Yang kedua, mengadakan diseminasi dengan rekan sejawat. Yang terakhir, kegiatan penerapan segitiga restitusi. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Lanjut Ibu. Nah, ini contoh seperti ini. Ini aturan yang sudah dibuat atau yang telah dibuat. Contoh aturannya seperti ini. Datang tepat waktu, menghormati guru dan teman, gunakan kata-kata yang baik, bersiaplah untuk belajar, angkat tangan apabila mau bertanya. Dan ini adalah poin 10 yang kita buat dengan siswa, dan ini adalah keyakinan kelas yang harus dijalani selama 1 tahun. Setelah itu mungkin ada revisi atau ada apa setelah 1 tahun. Jadi yang pertama adalah membuat aturan kelas. Lanjut dulu. Nah, yang ketiga adalah kegiatan diseminasi dengan rekan sejawat. Yaitu sekarang. Contohnya, ini adalah kegiatan yang sudah kita pernah lakukan bersama. Ibu, sudah? Ya, ini kegiatan kemarin ketika kita melaksanakan 1 IHT, kedua tentang PMM, dan ketiga tentang rapat awal tahun kalau tidak salah. Nah, ini untuk kegiatan penerapan segitiga restitusi. Sedikit mungkin nanti teman-teman akan merasakan tentang kegiatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama di sini ada segitiganya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membuat video tentang segitiga restitusi ini, yang mana ketika anak salah, inilah bukan hukuman, apa namanya, kesepakatan atau dulu konsekuensi yang akan dulu sampaikan, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan apa betul kamu melakukan itu dengan sengaja atau ada dorongan dari teman atau diancam. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kalau menurut kamu, apa yang kamu lakukan salah atau betul? Memvalidasi, meyakinkan kepada siswa tersebut yang kamu lakukan betul atau salah. Itu yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan. Setelah kamu melakukan ini, setelah kamu melakukan kesalahan ini, apakah kamu mau mengulang kembali? Seperti itu. Kalau anak yang tidak bermasalah, dia akan menjawab tidak akan. Walaupun kadang-kadang anak kita seperti itu. Ya, perlu kesabaran kita sebagai seorang pendidik. Ya, ini adalah hukumannya. Ada hukuman, ada disiplin, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Ini hukuman dulu ya, dan sanksi, konsekuensi dulu. Dan sekarang kita pakai restitusi untuk merupakan pilihan. Jadi nggak ada lagi yang namanya membentak, menendang, memukul, atau dengan bahasa kasarnya seorang guru kepada siswa. Ini segitiga restitusinya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman untuk ya,
Baiklah, kita buka Terima sesi kasih. diskusi ya. Terima kasih pada pihak atas materinya yang luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Hebat semuanya. Oke, kami buka sesi diskusi. Ada pertanyaan yang masuk di sini. Yang pertama dari Ibu Rokia SPD. Ya, pertanyaannya adalah apakah dari kelas 7, 8, dan 9 memiliki kesepakatan kelas yang sama? Karena kan isinya kan kelas berbeda-beda ya Pak ya. Apakah harus sama nih? Ini pertanyaan dari Ibu Rokia SPD. Terima kasih Bu Rokia pertanyaannya Bu. Ya, terima kasih Bu Rokiah atas pertanyaannya yang cukup bagus ya. Iya, berbicara masalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, apakah kelas 7, kelas 8, kelas 9 harus sama? Jawabannya adalah tidak. Iya, kenapa? Karena setiap kelas memiliki karakter yang berbeda, teman yang berbeda, dan mungkin guru juga yang berbeda. Jadi tidak. Iya, jadi contoh di sini setiap kelas mempunyai kepribadian unik. Contoh yang satu sering bercanda, satu sering lari-larian di kelas 7. Di kelas 8 mungkin agak lebih pendiam atau lebih apa. Di kelas 9 ya kalem ya. Di kelas 9 mungkin karena sudah kelas 9 gitu, merasa kakak kelas ya akan lebih agresif lagi. Nah mungkin itu perbedaan-perbedaan yang tinggal kesepakatannya, tinggal kesepakatan wali kelas untuk membuat keyakinan itu disesuaikan dan guru dan siswa ketika melakukan keyakinan kelas itu, mereka menjalaninya tidak dengan dengan terpaksa, tertekan. Jadi mereka melakukannya itu atas keyakinan dia. Oh, kalau saya melakukan itu tuh salah dan tidak boleh dilakukan, baik dengan teman, baik dengan adik kelas, baik dengan kakak kelas ataupun dengan guru. Itu jadi pertanyaannya tidak sama, tapi dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu bagaimana mereka di kelas itu nyaman dan aman. Terima kasih. Super sekali jawabannya daripada Fia. Oke. Kita buka satu lagi sesi tanya jawabnya dari Pak Dasuki Latif SPD. Pertanyaan yang sudah masuk di sini adalah bagaimana cara menangani siswa yang sulit bicara Pak? Kadang kan ada siswa yang melanggar tapi ketika ditanya diem aja tuh bagaimana ya? Terima kasih Pak Dasuki Latif SPD atas pertanyaannya Pak. Ini yang tadi dibilang setiap siswa mempunyai karakter berbeda ya. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, kadang susah untuk diutarakan, karena mungkin itu bisa dikatakan psikologis. Ada siswa yang gampang untuk menyampaikan keluh kesah hatinya, ada juga siswa yang susah untuk menggambarkan isi hatinya, mengutarakan kepada guru. Memang banyak yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya dari hati ke hati Pak. Ya, dari hati ke hati. Iya, dari hati ke hati yang pertama dilakukan antara wali kelas dan siswa. Mungkin kalau ketika wali kelas tidak sampai atau tidak ada waktu, silakan ke bimbingan konseling. Yaitu itu aja Pak. Terima kasih. Tepuk tangannya dong, ayo. Terima kasih. Ibu ada pertanyaan tambahan? Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Alhamdulillah. Materi dari Padapi ini semoga dapat membangun sekolah SMPN 1 Atap cabang ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak atas materinya. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz M. Yusuf SPDI. Kepada beliau waktu dan saat kami persilahkan.
Alhamdulillah selesai kita melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan kita awali membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Bitilkan ya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kasifal ya man li 'abdihi yaghfiru yarham. Wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Anta qabbala ma da'unaka wa anta tu'tiyana ma sa'alnaka wa hafal khair. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbi da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam penangkapan, pemahaman, serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan kegiatan diseminasi guru penggerak budaya positif di sekolah, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta seluruh peserta kegiatan kali ini. Sekian, mari kita tutup sama-sama acara webinar kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Rindu? Alhamdulillah baik Pak. Rindu, saya mendapat laporan dari guru piket. Kemarin Rindu membolos. Apakah itu betul? Iya Pak. Lalu Rindu pergi kemana? Saya pergi ke kafe Pak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kafe, manfaatnya apa? Tidak ada Pak. Menurut kamu, yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak cemas. Dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Pak. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Pak, terima kasih. Ya sudah, sekarang silahkan kamu kembali ke kelas. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu dari kelas 8 di SMPN Sekadap Cabang Bungin. Ketika saya dipanggil pada PI, saya pikir saya akan diberikan sanksi dan hukuman atas membolos di saat rapat guru. Ternyata
saya diarahkan agar tidak melakukan hal yang melanggar keyakinan kelas, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih pada pihak atas bimbingannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, gimana kabarmu? Alhamdulillah baik Pak. Kamu tahu kenapa hari ini Bapak panggil ke sini? Iya Pak, waktu ujian kemarin saya mencontek Pak. Rizky, coba kamu ceritakan kronologisnya. Iya Pak, waktu itu saya membawa buku catatan kecil ketika ujian, lalu diketahui oleh pengawas ruang Pak. Oh, seperti itu. Terima kasih Rizky, kamu sudah berbuat jujur. Untuk kedepannya, ketika ujian, apa yang akan Rizky lakukan? Saya akan belajar lebih tekun lagi Pak dan bertanya kepada guru maper apabila saya belum paham tentang materi pelajaran. Bagus, Bapak dan Ibu guru akan senang mendengarnya. Ya Pak, terima kasih. Ya sudah, sekarang Rizky silakan kembali ke kelas. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari kelas 9 di SMPN 1 Atap Cabang Bungin. Ketika saya dipanggil pada Pi, saya pikir saya akan diberi sanksi atau hukuman atas mencontek saat ujian. Ternyata saya diarahkan agar tidak melakukan hal yang melanggar keyakinan kelas, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih pada Pi atas bimbingannya.